A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini ketemu lagi kita bersama seperti JF Bustomi di channel akun JF Bustomi, dan tak lupa kami mengingatkan untuk subscribe, like, and share, karena subscribe, like, and share ini adalah sodakoh ringan abad now. Tak terasa diklik, insya Allah, karena tidak ada gratis ya. Kita jadikan semoga Anda antum semua bersodakoh. Kali ini konten ini kita akan menayangkan yaitu ngeguar itu apa ya? Menggali sejarah, karena kami sadar kami dangkal dengan sejarah, dan alhamdulillah kita kedatangan lagi bintang tamu yang pernah dulu ada konten kalau nggak salah salah satu gunung ya, dan beliau adalah ada di samping kita, Kangjeng Senopati Caruban Nagari LM Muklas Arya Mangkurat. Alhamdulillah, selamat datang Kang Mas. Selamat datang. Ya, kami alhamdulillah bahagia sekali Kang Mas bisa hadir di tempat kami, di markas kami, markas J Bustomi Kang Mas ya. Di markas J Bustomi yang mana memang dengan keadaan situasi kondisi ya di luar ini luar biasa. Jadi kali ini kita eksklusif mengguar Prabu Siliwangi. Siapa Prabu Siliwangi? Gitu. Mungkin nanti sejarahnya beliau yang akan guar, dan di sini juga ada Kidalang. Assalamualaikum, selamat malam, dan Sampurasun Kidalang. Mana Kidalang itu? Oh iya, cepot ya murid. Ya itu nepakeun Kidalang, cepot nepakeun aya Kanjeng Senopati Caruban Nagari. Alhamdulillah, salam kopi, salam kopi. Salam kopi. Oke, pemirsa, kita akan lanjut langsung untuk interaksi tanya jawab. Kami jadi pendengar, semoga apa yang beliau sampaikan kita hanya ingin membuat sejarah, pelurusan sejarah. Adapun kepada semua para guru senior, junior, bini sepuh dan sepuh bini sepuh yang ada di NKRI dan di luar NKRI yang menyaksikan, mohon maaf kami membuat mungkin dari versi beliau yang memang tak diragukan lagi. Nanti beliau yang akan ini, sebagaimana saya kutip tadi, ada bahasa kalimat entah itu bahasa dari Galunggung atau Prabu Siliwangi, ada tan hananguni hanamake, hananguni hanamake. Apa tuh, saya lupa lagi gitu, tadi sempat ini. Intinya adalah kita jangan melupakan sejarah, jangan melupakan masa lalu gitu. Mungkin gitu Kanjeng Senopati, kita lanjut. Kita akan ambil alih sama Cepot sekarang untuk tanya jawab masalah Prabu Siliwangi, karena saya akan mendengar di sini. Kami akan mendengar di sini. Dan nanti ada pertanyaan juga dari rekan-rekan seperti J Bustomi kepada Kanjeng Mas Senopati. Oke, Bot? Siap. Oke. Siap. Oke. Monggo Kanjeng Mas Senopati. Alhamdulillah, terima kasih buat Kiano Bujati yang ganteng. Sebelah ya. Tidak lupa buat rekan-rekan atau grup proyek yang saya hormati, terima kasih. Ya, Pak. Sebentar, saya lupa sebentar seperti ini. Mohon maaf pemirsa, sebelum Ferry dan sahabat Bro JF, mungkin kemana nih? Partner saya, Ketua J Bustomi, beliau sedang sakit, sehingga sakit beliau ini istirahat di segarkan kembali, disehatkan kembali. Minta doanya dari pemirsa untuk Pak J Ferdinand Bustomi, semoga lekas sehat kembali ya. Silakan Pak. Ganggu saja bahwa alhamdulillah wa syukurillah, kurang kawitan bismillahnya buat pemirsa proyek yang kami cintai. Jangan lupa subscribe, like, and comment Cepot Project. Shockbreaker. Motor asuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Pak dari meja. Siapa? Siapa mah apa karena menghargai
budaya akan kaya akan budaya Indonesia. Iya. Om Swastiastu budaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Punten dah. Alhamdulillah, turun kianom. Namanya sekarang lebar dina buka. Tah dina dangat ieu dina wengi ieu dinten nani teh malam Sabtu. Sabtu Pak. Alhamdulillah syukuring kasumpingan pangarsa Kangjeng Senopati Carubanagara RMU kelas Arya Mangkuratun. Adi dewek lanjut adi dewek. Oh gitu Pak. Kasep lagi sarua jeung dewek. Bahasa lagi sarua jeung punten yang dua deweknya dewek teh saya. Eta mah orang Sunda. Punten. Maaf. Apabila yang ada yang mengerti kita campur-campur saja ya. Bahasa gaul ya buatnya? Bahasa gaul, bahasa zaman now. Tapi kalau sama zaman now sekarang nggak ngerti itu dewek itu siapa. Gua gitu kan. Alhamdulillah Kanjeng Senopati, maaf apabila salah ucap, mohon maaf. Ini mah cuma apa? Membuka dan ngaguat salsilah kasepuhan urang karuhun urang kapungkur, kasepuhan Raja Sunda Kapungkur, kasepuhan Raja Sunda Kapungkur anu kurang dipuja di dama-dama, mau dari anak kecil atau mau dari orang tua atau anak kecil atau pemuda, semua pada tahu ya. Maka dari itu mari kita mengguar atau menggali silsilah Kakasi atau namanya tuh Prabu Siliwangi. Itu Prabu Siliwangi itu nama ilahar. Tahu ilahar? Nama biasa, nama internasional ya. Tapi yang dipuja-puja, yang diagung-agung, yang paling atas namanya Sri Baduga Maharaja Pajajaran. Sampurasun. Sacing peringkat utene pilih kampung Surabaya cariknya pilih ngancik di desa sepuh Sri Baduga Maharaja Pajajaran. Nah gitu Kanjeng Senopati. Mungkin kita tanya jawab dari silsilah Prabu Siliwangi, karena belum ada yang tahu apa Prabu Siliwangi, siapa Prabu Siliwangi. Maka dari itu banyak yang dimitoskan ya, tapi bukan mitos. Kalau benar kita menganut atau mendambakan Prabu Siliwangi, otomatis bisa ada yang ngancik. Tahu yang ngancik bahasa Indonesianya? Bahasa Sundanya? Bahasa Indonesia tahu? Ngancuk teh abi masuk ngabaju miraga sukma ngahiji bersatu gitu. Nah tuh kalau kacelolohok wae itu terkesima terkesima batuan itu. Hari ngadamu kata-kata ngancik teh inget ka ketum sikat. Ketum sikat. Kang Deni Ganda Surata. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau ada lagi menyaksikannya. Salam buat Kang Deni Garda Subata Sampurasun ini. Nah itu para proyek yang saya cintai. Mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin banyak. Kalau dibuka banyak, kalau di satu persatu mungkin nggak bakal cukup 1 tahun. Itu ini mah intinya aja ya. Kianom ya, Kang Lias, Pak Ustaz, Kang Haji, Pak Haji, kan satu lagi, pokoknya. Oh, Dedi Dores palingan Pak Kasepna. Almarhum. Kurang doakeun atunya. Jadi ngancik kita ngancik. Benar ngancik ya. Akan disebut ngancik. Nah gitu. Maaf,
para pecinta proyek, ini mah sekadar apa, kita membuat cuman ada apa kata-kata yang enaknya, bukan kata-kata yang enak, kata-kata guyonannya, jangan selalu serius lah. Maaf apabila salah kata atau apabila salah mengungkap ini sejarah, mohon maaf. Dari yang datangnya dari Cepot nanya ke Senopati kan. Nah kalau mau disalahkan ini yang disalahkan. Jangan Senopati atau Meren Gunung. Nah gitu. Mungkin ke pertanyaan yang pertama ya. Boleh Cepot bertanya pertama. Siap ya no. Saksikannya apa cerna makna. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada yang kata-kata salah dan masukin dalam hati. Kata-kata yang kau tahu. Silakan dulu bisa. Jadi kalau bisa sih jangan ini. Nah, ini kelihatan nggak apa kelihatan. Ini Jadi satu orang lah gitu kan. mungkin aja apa nih. Belum tadi dari bukan live, itu bukan live, jadi bisa jadi kayak saya lagi ujian ya terus kan kayak Ya gitu. si budak SD. Jika Tuh, jadi Lamun apa dia di bawah di bunga. Siap. Sok lanjut ya lanjut. Kamera, roll, action. Mungkin saya akan terus terang menjelaskan atau masuk dalam intinya. Kita kan harus apa? Harus berani bertanya di tengah jalan. Sebab kalau tidak berani bertanya di tengah jalan, sesat di jalan. Nabi itu di mana? Ya, jadi Nabi itu di bibir. Makanya kita jangan sok kita pintar, harus kita bertanya. Walaupun kita pintar, tapi kita harus bertanya. Nah gitu. Para penggemar proyek harus bertanya. Kalau bertanya tidak sesat di jalan. Inti, pokok pertanyaan simkuring biar campur-campur bahasa Indonesia ya. Ya Kanjeng Senopati, mohon maaf. Saya mau nanya intinya ini mah. Mungkin pertanyaan saya ada beberapa pertanyaan yang real aja, jangan dilebihi, jangan dikurangi. Kalau dilebihi dikurangi ini sejarah. Maaf, walaupun Kanjeng seorang apa namanya? Namanya apa? Yang bisa sejarah itu sejarawan. Mohon maaf Kanjeng, ini mah ngobrolnya sama siapa? Sama rekan-rekan proyek yang ada di rumah. Jangan lupa subscribe, like, and comment buat Cepot. Yang ganti baju saya juga ada di sedekah. Mohon maaf, saya banyak bercanda. Mau nanya ini Kanjeng Senopati. Siapa? Nih, inti nih. Saya belum tahu tuh sesepuh kita yang yang banyak anaknya, banyak istrinya, banyak sejarahnya, banyak kemanfaatannya buat orang Sunda semua. Ini yang dimaksud atau ya yang dimaksud siapakah Prabu Siliwangi yang dimaksud? Maaf. Intinya, siapakah Prabu Siliwangi yang dimaksud yang berada di daerah Pasundan? Di daerah Sunda, di daerah Pajajaran itu. Siapakah Prabu Siliwangi yang dimaksud? Yang sangat melekat di Yang sangat melekat di hati Jawa Barat. Jawa Barat, di hati orang tua terdulu, di hati pemuda zaman sekarang juga, pemuda zaman now juga. Mohon pertanyaan sepatah atau dua patah kata, singkat boleh, tapi waktu ini panjang. Monggo dipersilakan Kanjeng siapa? Mbak. Ya. Terima kasih Wat, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih pertanyaannya, ini bagus sekali ya. Cepot masih bertanya, berarti masih pengen tahu kan Iya. gitu. Sejarah. Yang tidak diperbolehkan itu yang tidak bertanya. Gitu. Iya. Aduh, jadi orang tidak mau tahu. Itu yang sesat di jalan itu kayak ini. Sah. Di Iya. Hello Kitty. Tadi Pak, ningali ininya
Coba sudah kena harga. Siga juragan Bima. Sanes juragan Empang. Ayam nyekelieuna ya rambutnya. Waduh, ini teh sia kali ti anu kalau dicukur diterapkeun ka dieu. Eta rambut siga Syahrini. Dipayun siga Syahrini ari teu beker. Sarono. Wah, aya Pak Haji Wawan. Kakara berkoar, bro, ari ngaledek dewek mah keluar, ditanya Prabu Siliwangi nguleng. Monggo. Pak. Ya. Kusabab ini dilihat oleh orang seluruh Indonesia ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia saja ya. Ada yang dari timur ya, ada yang dari Aceh ya. Ya. Dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, jadi pakai bahasa Indonesia Pak. Malah dari Lagadar juga lihat nih Pak Haji. Juragan Empang. Iya, si cintaku ada malah. Ya, kita gua repot ya. Siap. Jadi alhamdulillah itu kita cepat masih mau bertanya. Mudah-mudahan ya, dengan tahu sejarah ini nanti bisa dijadikan pedoman buat kita berkaca ya. Seperti yang disampaikan oleh Raja Galunggung ya. Sebelum Pajajaran Galunggung tuh. Sang Dharma Siksa. Sang Dharma Siksa, daerah Pak Haji, namanya itu Sang Dharma Siksa terakhir. Ini bahasa Sunda wiwitan. Bahasa Sunda wiwitan. Sunda yang zaman baheula pisan. Ya, Sang Dharma Siksa. Jadi ini bahasa Sunda ini sudah jarang dikenal. Kenapa sampai punah itu? Nah, kita tidak bisa memelihara itu bahasa Sunda itu. Oh iya. Gini, Pak. Iya. Jadi Prabu Dharma Siksa itu zaman dahulu pun sudah berpesan. Jangan suka melupakan sejarah itu. Iya. Hana Muni, Hana Mangke. Hana Muni, Hana Mangke. Tan Hana Muni, Tan Hana Mangke. Dan seterusnya ya. Jadi ini kulitnya saja dibuat, tapi sangat dalam. Tidak ada zaman sekarang kalau tidak ada zaman dahulu. Nah, adanya zaman dahulu akan merupakan niti taraja hamalan sampai zaman sekarang. Sehingga kita ada. Nah, jadi di sini Sang Dharma Siksa itu sudah berpesan, jangan melupakan hasil karya masa lalu. Orang yang melupakan atau merusak hasil karya masa lalu itu orang yang tidak menghargai keringat orang, pemikiran orang, apalagi leluhur. Zaman dahulu, zaman Nabi pun sama. Nabi sudah berkarya lewat hadis, kita hargai, kita perhatikan, kita jalankan gitu. Nah, ini yang dibilang budaya masa lalu, leluhur kita itu harus diperhatikan juga. Jadi kita harus merawat ya hasil karya masa lalu. Nah, kita keluar pot nih. Siap. Pak Haji. Jadi ini raja itu banyak sekali, tetapi yang jadi titik sentral di Kerajaan Sunda ini di Jawa Barat ini khususnya adalah yang Prabu Siliwangi. Ya, kita keluar. Beliau waktu kecil dilahirkan namanya Pamanah Rasa. Pamanah Rasa. Nah, Pamanah Rasa. Para proyek Prabu Siliwangi itu Pamanah Rasa. Jadi namanya Pamanah Rasa. Nah, beliau itu putranya Dewan Skala. Dewan Skala itu waktu kecil namanya Ningrat Kencana. Beliau putra dari Raja Besar Galuh Pakuan. Niskala Wastu Kencana. Kita telusuri sedikit lagi nih. Kemudian Niskala Wastu Kencana ini putra dari Prabu Galuh, Prabu Wangi. Nah, ini asal muasal dari Prabu Siliwangi itu dari Prabu Wangi. Prabu Wangi ini namanya Prabu Liga Buana. Ya, Liga Buana itu dulu dalam sejarah ya itu adalah beliau yang mempertahankan kredibilitas Kerajaan Sunda di Majapahit. Jadi
waktu raja dari Majapahit itu mau meminang salah satu keturunan atau ratu daripada Galuh Pakuan, itu sebenarnya kalau leluhur Sunda itu tidak boleh itu. Jadi calon perempuan itu dibawa ke sana. Calon pengantin perempuan itu dibawa ke sana tidak boleh. Namanya kan Diah Pitaloka ya. Nah itu cantik cerita. Jadi di Majapahit itu waktu mencari calon istri itu disebarkan pelukis itu ke seluruh Nusantara kerajaan. Nah setelah diseleksi ternyata Ratu Diah Pitaloka dari Galuh Pakuan itu terpilih jadi apa? Calon permaisuri. Belum permaisuri kok. Belum ijab kabul. Nah itu dia Pitaloka teh kabur api. Kumaha kamu? Setuju lagi. 1 juta. Dia Pitaloka kabur api, calon api setuju. 1 juta lah. Pak Yowan setuju. Setuju kok. Mananya kita masih Itu pasti di awas kena OTT ya. Oh awas. Lanjut ya. Nah kemudian karena sama-sama raja besar Majapahit dan Galuh Pakuan, Raja Sunda dengan Raja Majapahit, sebenarnya leluhurnya masih bersaudara. Tapi ini ada satu intrik politik. Jadi Raja Pajajaran itu, Raja Galuh Pakuan itu, Linggabuana tidak masalah, ngelehan bawa itu mengantar Diah Pitaloka untuk diperkenalkan. Nah di tempat peristirahatan daerah Bubat, nah itu awal terjadinya peristiwa ini. Jadi peristiwa ini terjadi di daerah Bubat. Diah Pitaloka itu dianggap oleh pihak Majapahit itu sebagai upeti. Waduh, upeti itu apa? Upeti itu persembahan negara talukan. Waduh, nah ini para proyek apabila tidak mengerti upeti itu teh persembahan. Pajak gitu. Pajak. Pajak. Jadi bukan upeti itu barang dimasukin peti bukan? Bukan. Upeti itu pajak. Pajak. Jadi pajak persembahan ke negara pusat gitu. Nah sedangkan negara Galuh Pakuan itu udah sama besar dengan Majapahit. Iya. Jadi di sini terjadi ketidaksetujuan. Clash, sangat marah gitu. Raja Pajajaran, Raja Galuh Pakuan disebut putrinya sebagai upeti marah gitu. Senopatinya yang marah, tidak setuju. Nah itu entah itu perbuatan Gajah Mada, entah perbuatan bawahan-bawahannya, ini tanda kutip ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Gajah Mada punya sumpah waktu itu. Sumpah palapa namanya. Jadi apabila belum menaklukkan seluruh negeri-negeri kerajaan di seluruh Nusantara, saya tidak akan memakan buah palapa. Nah ini satu lagi negara Sunda yang belum takluk. Nah jadi kalau kita telaah itu, nah ini kesempatan menaklukkan kerajaan Sunda dengan mudah. Rajanya ke sana diiringi cuma 100 prajuritan. Walaupun prajurit kelas tinggi keterampilannya, tapi melawan ribuan prajurit, coba menurut saya bagaimana rasanya gitu. Ya gitu. Kateter tuh kan untung sama buka pajuan yang gitu tuh. Yang aku astaga. Jika Rudi, iya atuh lanjut Pak. Jadi ini akhirnya begini. Jadi ini Prabu Linggabuana itu ngamuk gitu, belum sampai dipertemukan dengan Raja Majapahit gitu. Raja Majapahit pun tidak tahu bahwa ini diperlakukan seperti ini. Nah ini perbuatan politik di bawah gitu. Akhirnya ya ngamuk
itu apa rombongan dari Galuh Pakuan ini, tapi ya semuanya gugur. Sekuat apapun, seterampil apapun, sesakti apapun melawan begitu ribuan pasukan ya tidak bisa. Cepot coba, cepot. Surut pot, ngebul. Jadi itu yang dimaksudnya. Naburin mata cepotnya seru aja yang berkecepot. Pot sampai di mana tadi, Pot? Salah pokok deui. Ada eta si Arnaud namanya merokok. Jadi sampai Prabu Linggabuana dari Galuh Pakuan itu ngamuk. Ngamuk ya. Nah, ngamuk akhirnya banyak juga prajurit daripada Majapahit terbunuh. Karena beliau itu ahli perang, ahli strategi, ahli perang, cuman kalah banyak. Banyak, jadi akhirnya semuanya gugur. Tinggal Ratu Dia Pitaloka yang masih hidup. Nah itu mau dibawa, tapi karena melihat ayahandanya meninggal, para panglimanya meninggal, prajuritnya meninggal, akhirnya beliau sang ratu akhirnya bunuh diri. Iya. Dia Pitaloka itu. Iya betul. Jadi daripada dijadikan sebagai upeti, lebih baik bunuh diri. Saking ini ya, setia-setianya ya. Iya. Oh jadi masih banyak. Panjang. Mungkin jangan terlalu banyak. Singkat itu juga dapat. Mau dipanjangkan silakan. Jadi intinya Prabu Siliwangi yang dimaksud itu mungkin ininya apa? Awalnya dari sini. Jadi ini Prabu Linggabuana itu akhirnya gugur dan mendapat julukan Prabu Wangi Harum. Dari situ. Harum namanya itu. Jadi Prabu Wangi harum karena mempertahankan eksistensi kerajaan Sunda. Tidak tunduk walaupun di sana itu. Lebih baik mati berkalang tanah daripada pulang tanpa nama. Mantap pemirsa ya. Jadi kita bangga sebagai orang Sunda ya, karena satu-satunya negara kerajaan yang belum tunduk kepada kerajaan Majapahit di Jawa itu yaitu kerajaan Sunda. Jadi wanginya itu membela kebenarannya. Ya, satu membela walaupun kebenaran. mengorbankan diri. Ya. Ya. Membela kebenaran, membela eksistensi Sunda. Kalau beliau akhirnya tunduk, Sunda bagaimana? Jatuh. Memang dipacok katanya ini ayam kapiri tak gitu Pak Haji. Bukan nonton. Pangkas kok ke? Pangkas ini masih banyak. Kita kembali ke laptop. Siap. Kembali ke laptop. Atur nuhun Kang Jeng Senopati namanya parantos bedanya di gua sejarah rupanya abi ganu bodoh nggak hartos teh nuhun Kang Jeng. Kurang jelasin ininya. Ya, jadi asal muasalnya nama Wangi di situ. Di situ ya. Jadi dasarnya Prabu Wangi ya. Ya. Nanti berkembang jadi Siliwangi. Di Siliwangian jadinya. Iya. Siliwangi, Silihasa, Silihasu. Nah, kayak tuh. Kalau gede. Kita taruh ya mah. Iya kita nararos gitu kan. Oh iya benar. Cik. Pak Haji. Manawi ayat taros keun bayi show. Tah pulang. Hari cepot. Kaset. Aduh. Ya ampun euy. Disebut kaset bisa dipakai kieu. Pak, aya 2.000 teh. Eta pasti di Pak Haji. Saki abi mah saking ku berehan-berehana pamean menyebab kaset sok ditempelan 1 juta. Ujungnya gitu abi mah lempang enakeun musim hujan ka sawah. Ngagedige kitu tah di katincak eta bance
cep, pira nyebut cep di tumpangan duit kudu komo iya Pak Haji. Pot salamel pot. Salam. Aduh, salam kopi pot. Pak Haji pada naros naon ya teh. Dek nanyakeun dewek anak saha atawa naroskeun ieu sejarah. Pot. Ya Kang Haji dek nanyakeun ka Cepot. Nanyakeun sejarah Prabu Siliwangi. Sejarah Prabu Siliwangi. Cik dek nanyakeun ka Cepot pot. Ya. Ari kerajaan Prabu Siliwangi teh di mana? Jeung posisina tempatna di mana pot? Gampang. Cepot apa teh? Apa? Sok, eta unggul gampang. Unggul pot. Ya, sabarukan teu bisa digenomnya. Tuh, guru lagi. Tuh, bapak gampang. Nggak segitu? Sakitu pot. Papari, Kang Jem, nyangakeun. Raja ya lah potnya pot ya. Iya. Senopati pot ya. Ya eta teh murid simkuri mulawa nanya ka guru tah ka muridna heula atuh. Benar. Mangga tah murid simkuri teh. Aduh, Pak, dikira itu mau dijawab belum cepot. Kapan ku murid dulu atau jangan guru mana? Wibawa guru murid aja yang bicara. Kalau udah dimasukin. Masuk. Kancing kamu saya, kancing. Mantap. Itu baik nggak gawe kena. Ini Pak Haji bertanya di mana kerajaan Galuh Pakuan. Jadi kita lanjutkan yang tadi sedikit Pak. Iya siap. Tadi biar nyambung. Jadi setelah Prabu Linggabuana gugur, akhirnya jasadnya dibawa ke Galuh Pakuan. Di sana akhirnya dimakamkan, tetapi ini dari rombongan resi daripada Majapahit ini berkunjung minta maaf dan raja daripada Majapahit ini berpesan bahwa satu minta maaf karena beliau tidak tahu ini perbuatan dari bawahannya. Dan kemudian dia menyatakan bahwa sampai kapanpun Majapahit tidak akan lagi menyerang Pajajaran ataupun Galuh Pakuan. Tidak akan menyerang lagi kerajaan Sunda atas peristiwa itu. Jadi sangat menyesal gitu, bela sungkawa. Nah kemudian ini Raja Galuh Pakuan itu kekosong. Karena putra daripada Linggabuana itu Niskala Wastu Kencana waktu itu baru 8 tahun. Akhirnya kerajaan dipimpin oleh patihnya adik daripada Linggabuana, Sang Bumisora, Mangkubumi Suradipati. Ini Pot, saya secara pribadi sangat jempol itu sama Mangkubumi Suradipati itu. Jadi kenapa beliau merawat itu Niskala Wastu Kencana dari 8 tahun sampai 22 tahun. Kalau orang yang serakah sudah dibunuh biar saya jadi raja kan gitu. Tapi ini salut saya sama orang Sunda ini. Jadi Prabu Bumisora ini hanya raja penyelam gitu. Setelah Niskala Wastu Kencana besar diserahkan ke kerajaan. Luar biasa di Jawa. Bunuh-bunuhan Pot. Woi. Nah, kemudian setelah ini Niskala Wastu Kencana besar sekitar 22 tahunan diserahkanlah ini tahta Galuh Pakuan. Galuh Pakuan itu Pak Haji di sana di Kawali. Sebelumnya Galuh Pakuan Purba itu di Karangkamulyan, perbatasan antara Ciamis dan Banjar. Nah, ada di situ ya. Banyak sekali itu Pot. Boleh sekali maunya di sana Pot. Nah, jadi kita lanjut ya. Siap. Jadi udah kejawab yang barusan ya. Sudah ya. Tapi saya masih nyambung. Coba silakan. Gimana murid saja guru baik aja kali guru hayang ngarok oke sampai terus baik Maha Guru Drona baik. Oh saya bawa gitu.
lain dorna ya cepot jadi seri dorna siap ya. Jadi kawan-kawan semua bahwa itu tadi adalah perjalanan awal daripada nama Wangi ya, yang nantinya akan berganti menjadi Siliwangi. Nah, ini asal muasal Siliwangi itu yang pertama kali itu adalah Niskala Wastu Kencana. Dari Prabu Wangi diganti menjadi Prabu Siliwangi. Nah, kenapa jadi Niskala Wastu Kencana itu dijuluki sebagai Prabu Siliwangi yang pertama? Karena beliau berhasil mempertahankan eksistensi kerajaan Sunda secara keseluruhan. Jadi kerajaan Sunda satu pemimpin. Nah, jadi di Kawali itu. Nah, itu kemudian setelah itu Prabu Pot. Oke, ini tuh banyak temannya. Ada yang tanya lagi nggak? Ini kayak karewos. Berpengaruh dari seorang Iji itu. Oh, si beliau teh itu. Namanya. Namanya guru. Kapan si kuring teh mereka harewos uji itu murid. Maka kusi iya uji murid yo. So. Mas bari naros nanya cepot bisin. Saya cepot. Didinya nu nanya kan di harewos kita mau bedakan atuh mana wibawa. Jadi Kang Mas abi bari naros siapa saja istri beliau yang berpengaruh terhadap kekuasaan beliau. Istrinya sahabat. Ya, jadi kita berceritakan istri-istri yang berpengaruh ya, yang ada di dalam tulisan. Mungkin isinya ada, yang lain juga ada. Tapi kita yang ada di dalam sejarah yang sering sebut-sebutnya, makanya saya akan ungkap ini. Tapi tadi sambung dulu sedikit ya dari saya. Jadi Niskala Wastu Kencana itu sebagai Prabu Siliwangi yang pertama. Kemudian beliau punya anak satu, Prabu Susuk Tunggal dari istri pertama ya, dari Mas Ratu Susuk Lampung dari Lampung. Kemudian yang kedua istrinya adalah Mayang Sari dari istrinya Prabu Bungsor tadi. Nah, dari Mayang Sari ini punya putra namanya Ningrat Kencana. Oh, tahu nggak Ningrat Kencana? Sama murid saja jawab. Guru kalau buka Facebook Ningrat Kencana itu nama saya Ningrat Kencana di sini. Kenapa saya catat nama saya di Ningrat Kencana? Saya cuma mengangkat nama saja. Karena Ningrat Kencana itu jarang dikenal. Padahal itu ayahnya Prabu Siliwangi. Kang Mas punya di Facebook Ningrat Kencana. Iya. Sahabat Bro JF, kalaupun mau meng-add Kanjeng Senopati ada di akun Facebook namanya Ningrat Kencana. Beliau langsung yang pegang. Ya, itu tidak ada maksud gaya-gayaan, tidak ada maksud kemungkinan. Cuman maksud saya mengangkat sejarah. Karena salah satu raja yang kurang dikenal itu adalah Dewa Niskala. Dewa Niskala itu Raja Galuh Pakuan, penerus daripada Niskala Wastu Kencana. Nah, nama aslinya Ningrat Kencana. Jadi sekarang kenal ya. Nah, kenal Ningrat Kencana itu. Ayahanda Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja. Nah, itu. Jadi bersaudara sama kita ya. Iya. Saya Ningrat Kencana kedua. Sekarang Mas, kalau berbicara Ningrat Kencana, kemarin kita sempat di Sumur Bandung. Ada beliau ya, Prabu Siliwangi. Nah, ada makom di sana, Patilasan lah. Patilasan ada. Iya. Nanti ke sana Mas. Siap Pot ya, ke sana ya. Siap. Jadi kita lanjut ya. Jadi Niskala Wastu Kencana ini Raja Besar Galuh Pakuan yang mendapatkan gelar Prabu Siliwangi yang pertama itu punya putra satu Susuk Tunggal, kedua Ningrat Kencana. Susuk Tunggal itu diberikan wilayah kerajaan di Sunda Kulon.
dari Citarum ke sana. Nah, dengan nama Pajajaran. Nah, untuk Dewan Skala diberikan kekuasaan dari Citarum ke timur. Itu masih melanjutkan dari Pakuan. Nah, kemudian, ini Dewan Skala ini punya putra, yaitu tadi Pamanarasa. Ini lalakon yang sedang kita angkat nih, ya, Raden Pamanarasa. Kita lanjut. Raden Pamanarasa itu tidak mau ada di keraton. Beliau sering berkelana. Nah, berkelanalah beliau ke sana kemari, dan beliau juga sebagai pengawas kerajaan. Jadi ngawasin kerajaan-kerajaan itu. Makanya beliau diwarisi satu ilmu kedikdayaan, ya, ilmu keterampilan, ilmu kepemerintahan. Temanya luar biasa. Ke arah Pantura, beliau akhirnya bertemu dengan Nyi Ambedkasi, putrinya Ki Gedeng Sinangkasi. Ki Gedeng Sinangkasi ini adik daripada Dewan Skala, adik ayahandanya. Jadi pernikahan sepupu. Nah, dalam sejarah yang saya ketahui, ya, sejarah tulis itu Nyi Ambedkasi itu tidak punya anak. Barangkali ada mungkin yang itu, apa itu saya kurang paham, tapi dalam yang dipelajari tidak punya anak. Kemudian berjalan ke Pantura. Nah, ke sana ke negara Singapura. Pot ke Singapura nih, Pot. Singapura. Bukan Singapura sana, bukan. Oh, bukan luar, bukan. Bukan. Singapura itu di Cirebon adanya. Singapura itu di Cirebon, ibu kotanya Makasinga. Nah, adanya di Pantura, daerah Cirebon Larang. Apa cepet tuh? Pot, aku pernah ke Cirebon kali yuk. Jadi aja ke Cirebon. Siap. Jadi kira jodoh, Pot. Ulah. Kayak gitu boga murid ya. Cepot lah tapi tidak lama itu. Wah, iya beta. Iya. Pot, Ya. ini tuh Panglima Pasukan Dewan Adat Nasional Jawa Barat nih. Mantap. Sip. Jadi sahabat aku. Iya. Kalau orang Cirebon sahabat Nyong. Lanjut ya, Pot. Lanjut. Nah, Jadi intinya ya. ya. Jadi tadi sudah menikahi Nyi Ambedkasi. Iya. Kemudian ke arah utara bertemu dengan Ki Ageng Tapa di sana. Ki Ageng Tapa itu penguasa daripada pelabuhan di Mertasinga. Jadi, beliau itu saudagar. Raja yang pertamanya di Singapura itu adalah Surawijaya Sakti. Surawijaya Sakti itu masih adiknya daripada Prabu Dewan Skala. Jadi pamannya Prabu Siliwangi. Nah, kemudian Surawijaya Sakti meninggal, digantikan oleh Ki Ageng Tapa. Pernah lihat ini nggak? Lihat Malampir. Tak enak tuh Ki Ageng Tapa. Malampir, sirina kayak gini kan? Iya gitu tuh. Begitu ya. Mirip, Pot. Mirip. Anak-anak. Lagi, jadi istri-istri anu berpengaruh teh perjalanan yang barusan ya. Iya, yang perjalanan. Pengaruhnya itu pengaruh dari apa? Nanti Pot kita ceritakan. Oh, masih banyak tuh ya. Jadi satu Nyi Ambedkasi itu istri pertama, ya. Jadi menyemangati, beliau menyemangati ini beliau agar tetap menjalankan seorang pangeran daripada Galuh Pakuan. Nah, kemudian ke arah utara lagi. Nah, ini baru ketemu agama Islam di sini, mah. Pot. Selama ini yang Prabu itu agamanya Hindu. Ada yang bilang juga Sunda Wiwitan, ada yang Sundanya, ya gitu, karena agama Hindu yang ada di negara Sunda. Nah, Sunda Wiwitan tuh. Hampir sama. Gitu. Beda sama India. Beda. Beda.
Jadi agama Hindu yang di India dibawa ke Nusantara, diolah di sini dengan budaya Sunda. India mah pot atau nihe. Iya, itu Pasyae. Nah, pot. Legend. Legendnya. Nah, jadi akhirnya ke negara Singapura. Nah, di negara Singapura itu mendengar seorang gadis lagi ngaji, Pak. Nah, suaranya tuh dulu haluan. Nah, kalau dalam bahasa pewayangan namanya itu indah gitu. Nah, jadi kori. Nah, jadi ini namanya Nyimas Ratu Subang Larang, putrinya Ki Ageng Tapa. Nama pelabuhannya itu yang terkenal itu Muara Jati di situ. Muara Jati itu salah satu pelabuhan besar daripada Kerajaan Sunda Galuh. Orang-orang dari Galuh, dari Kuningan, dari sana dari selatan kalau mau menjual produknya itu di situ di pelabuhan Muara Jati. Diincar ke orang asing ke Muara Jati. Tempat Itu tuh. Nah, kebengar-bengar nah. Pot, Singapura negara pelabuhan yang sekarang itu diilhami oleh itu. Itu nama Singapura itu namanya dari Cirebon. Negara. Ku orang lain mah diangkat itu nama. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, kemudian ditanyakan itu ke Ageng Tapa, itu suara siapa, lagi ngapain? Itu suara anakku, putriku, kata Ki Ageng Tapa itu. Beliau lagi ngaji. Itu ngaji itu apa? Itu membaca Al-Quran. Nah, karena Prabu Siliwangi itu belum mengenal daripada agama Islam, akhirnya banyak bertanya. Akhirnya disuruhlah itu ke Syekh Kuro di Karawang, karena ini Nyimas Ratu Subang Larang ini murid utama daripada Syekh Kuro. Jadi disuruh bertanya ke sana ke Syekh Kuro. Di situ akhirnya sering bertemu dengan Nyimas Subang Larang. Akhirnya Pak, zaman ayeuna kapincut Pak. Kepincut ya. Tarik Kapanda. Nah, Tangga Semara. Apalah namanya Pot, saya nggak ngerti Pot, nggak lupa saya. Berarti kan Mas sebelum Prabu Siliwangi ke Pemana Rasa ke Subang Larang itu dia sudah menikah 2 kali. Satu kali dengan yang Bekasi. Baru ke Baru ke Subang Larang itu. Nah, di Pot akhirnya dimintalah itu ke pamannya, ke Ageng Tapa. Dinikahilah itu Nyimas Ratu Subang Larang. Berarti posisi dari sebelum ke Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi itu masih belum beragama Islam. Belum. Jadi beragama Islam itu setelah nikah dengan Subang Larang. Itu dengan syarat-syarat mungkin masih Ya, Islam. jadi disyaratkan itu pada saat Prabu Siliwangi mau minang, suruh bertanya kepada Syekh Kuro. Nah, sama Syekh Kuro, boleh menikah ini tapi secara agama Islam. Bagaimana caranya? Nah, akhirnya suruh membacakan 2 kalimat syahadat kok. Tahu nggak 2 kalimat syahadat? Tahu. Coba. Cepot. Kalimat syahadat insyaallah. Itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah. Biar kasar kayak itu kalau gitu. Ini jago adan cepot itu. Cepot pintar lah. Ya. Lanjut Pot ya. Lanjut. Harus ada mas kawin kalau orang Islam. Iya. Nah, mas kawinnya itu minta lintang keti. Lintang keti itu apa? Pas dia. Subhanallah. Lintang saketi ya, saketi. Oh, jadi lintang seketi. Nah, Mas kawin. Mas kawin. suruh di Arab akhirnya. Padahal di Arab pun maksudnya saya kalau itu suruh ketemu ulama Arab biar disyahadatkan di sana. Lagi gitu. Nanti sanggupi Pak. Ya. Ku Eyang Prabu. Nah, dina babat spiritual
yang Prabu cuma nyebut Hong, Ando begitu. Hong Dengan babat spiritual. Oh, ya. Kalau babat fisik mungkin naik perahu. Jadi saya kurang paham itu apakah pakai Hong atau pakai perahu. Oh, iya. Tapi karena ini ada unsur spiritual pakai Hong. Oh. Akhirnya Hong di sana balik dari kan itu bisa. Ini itu bisa. Udah pakai syahadat. Jadi setelah ketemu di sana di Arab salah satu ulama diberikanlah ini bintang sakti. Ini yang Tasbih ya. Nah, para project kalau belum tahu nama lintang seperti ini. Nah, Tasbih. alhamdulillah nih Dari Ganiti nih, Ganiti dari Anam dari siapa nih hadiahnya? dari Gus RH. ya Terima kasih. Dari Gunung Indrakila. Nah ini Alhamdulillah nih di dalam kita dikasih. alhamdulillah ya tuh kasih Ganitri. Dari Gunung Indrakila. Alhamdulillah Pot. Iya. Jadi Kang Mas itu apa? Pakai tasbih. Ya, tasbih. Syaratnya Ini artinya sebenarnya sih agar Prabu Siliwangi itu satu mendatangi daripada ulama itu untuk diyakinkan di sana dan di ulama salah satu ulama itu namanya saya lupa apakah saya Bayan atau saya siapa saya lupa, cuma di sana sebutkan bahwa kalau apa mungkin namanya lintang seperti ini terus mau balik lagi tidak bisa yang tadi Hong bisa ke sana balik lagi Hong nggak bisa udah lupakan Hong, kamu udah bisa bismillah gitu. Pakai bismillah nanti sesudah dicoba bismillah anda beli kan dia. Jadi Hong itu mungkin doa-doa waktu Hindu ya atau Sunda Wiwitan eta. Nah, itu doa sang sekerta. Proses yang sekata ya. Jadi apa namanya itu doa yang pakai bahasa sekerta. Dan karena itu pun harus punya kemampuan spiritual yang tinggi, keyakinan yang tinggi. Sehingga begitu di bumi Hong ada di sana. Pot bisa nggak Pot? Hong air Cirebon Pot. Ya Syahong. Mana Pot? Kampung ngawang-ngawang. Ini salah satu sejarah ada cerita spiritualnya ya. Tapi kalau disangkut paut Sunda itu bahasa Hong Kapanggi. Ya benar. Hong Kapanggi. Jadi sesakti apapun setelah Prabu Siliwangi ketika itu masuk dalam ranah karena diusahakan Rasul jadi syahadat daripada pengertian. Lanjut Pot ya lanjut ya. Karena kota yang kacai helak. Jadi lanjut Pot ya. Ya siap. Jadi kemudian pulang lagi ke sini dibawalah tasbih ini diserahkan kepada Syekh Kuro. Nah, yang mulia Syekh Kuro ini sudah dapat tasbihnya. Jadi saya berhak meminang daripada Nyai Nasratul Subang Larang. Ini disahkan baca syahadat. Alhamdulillah. Inilah pada saat pertama Raden Pamanarasa memeluk agama Islam. Oh. Ayo mereka itu abi pemi istri ayeuna di mas kawinan ku Ganitri ada dicanakannya sadaya di dia. Aya 10 Ganitri kang istri si 10. Alhamdulillah nih Pot bagus Pot. Bagus. Jadi Kang Mas itu ketika istri kedua. Nah perjalanan panjang ini akhirnya ini Nasratul Subang Larang itu dibawa ke Galuh ke Pakuan. Nah ini perjalanan beliau masih panjang ke sana ke negara Pajajaran. Kalau dari Nyai Ahmad Kasih punya nggak? Enggak, diceritakan tidak. Tidak ya, Diceritakan. Kecuali dari Nyai Subang Larang sudah umum gitu. Nah kalau dari Nyai Subang Larang itu karena semuanya tokoh, putra putri daripada anak yang Prabu Siliwangi atau dengan rasa dari Subang Larang itu semuanya jadi tokoh besar. Kemudian ke Pajajaran bertemu dengan uaknya Susuk Tunggal, Prabu Susuk Tunggal. Jadi uaknya Raden Pamanarasa itu raja juga di sana di Pajajaran.
Prabu Susuk Tunggal. Awas, susuk dia sana. Kurang khusyuk. Lanjut Pak. Lanjut. Kemudian di sana pun akhirnya beliau menikahi Nyai Mas Ratu Kentring Manik Moyang Sunda. Gelisna orang Sunda tuh ayah di Kentring Manik Moyang Sunda. Jadi dinikahilah Ratu Kentring Manik Moyang Sunda. Nah, jadi kalau Kentring Manik Moyang Sunda di Pajajaran, Mas Ratu Subanglarang di Galuh Pakuan. Kemudian, nah ini Dewa Niskala, ayahanda Prabu Siliwangi dan Sutunggal itu tidak punya nama Prabu Siliwangi, tidak, karena negaranya terbelah. Jadi Dewa Niskala sebelah timur, Sutunggal sebelah barat. Jadi tidak menyandang Prabu Siliwangi, tidak. Kemudian setelah Prabu Siliwangi menikahi Kentring Manik Moyang Sunda, digabungkan lain negara Galuh Pakuan sama Pajajaran menjadi Pakuan Pajajaran. Nah, baru di sini setelah digabungkan ini jadi satu lagi, Prabu Siliwangi ini Pamanah Rasa ini mendapatkan gelar Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi yang kedua berarti ya. Yang pertama ini Skala Wastu Kencana, yang kedua beliau. Gitu, Pak. Bertanya lagi nggak, Pak? Iya. Maaf. Oh, jadi tadi pengaruhnya itu ya? Saya kan. Tapi Mas itu istri kedua, istri satu itu tahu bahwa Prabu Siliwangi punya istri lagi? Tahu. Tahu. Karena ini zaman dahulu itu pernikahan itu mempertahankan eksistensi kerajaan gitu. Jadi aman. Jadi kalau misalkan agar tidak terpecah lagi. Jadi kalau zaman sekarang beda, Pak. Beda kalau zaman sekarang menafsu, Pak. Oh iya benar. Mantan aset. Oh, tegulis tubungan mau dikawin. Kali ini kan kalah kakak pecah. Wah, tungtungna ditajo pada dewe. Jadi bangga mana Iya, kalau kita Model siapa? Model sabia? Model api. Ah gitu. Ditajo, aduh. Mangga, bosan. Ya. Atau nuan? Siapa? Siapa Ustaz? Ustaz, pakainya Ustaz. Enggak pilih pada ngatok boleh lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya mau bertanya begini ke Kang Mas. Tadi kan udah diterangkan istri-istrinya ya, istri yang ke-1, kedua, ketiga. Ini anak yang dari istri yang kedua, yaitu Subanglarang, itu punya anak berapa? Putra-putrinya namanya siapa? Dan dari istri yang ketiga dari Putri Kentring Manik Sunda, itu ada berapa anaknya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, pemirsa Sunu-Sunu dan sahabat JF Bustomi dimanapun berada, tidak terasa sudah 1 jam. Nanti mungkin ini adalah bagian pertama, nanti akan kita lanjut. Terus saksikan pertanyaan barusan Ustaz Ghazali. Prabu Siliwangi itu punya anak dari Nyai Subanglarang itu berapa dan siapa saja, dan turunannya siapa saja, mungkin nanti kita kupas dengan Kangjeng Mas Senopati. Video Mungkin demikian. Kupas tuntas. Terus panteng channel kami Jaya Bustomi, jangan lupa di subscribe, like, and share. Sodakoh Teringan Abad Now. Oke, sebelum kami tutup, saya minta ke Kanjeng Mas Senopati untuk salam project dulu. Salam project. Salam project. Salam project. Satu kali lagi kita bareng lah. 1, 2, 3. Salam project. Oh iya. Oke, salam project terlatih. Mungkin Kang Mas untuk para nonoman
yang memang masih awam dengan sejarah ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan Mas. Pesan moral untuk para pemuda-pemudi NKRI Sunda Sampar Jagat, karena memang Sunda ini luar biasa. Mungkin ada pesan moral untuk para, mohon maaf, amit ampun para lun, para kesepuhan sadayana. Ieu mah ada estuning hoyong apal sejarah. Alhamdulillah kepada sareng di Mas Senopati. Beliau menyampaikan, kami pun sedikit paham walaupun ini continue selanjutnya insyaallah. Silakan Mas. Buat sahabat, buat adik-adik, para sahabat, para sesepuh, ada satu pesan moral dari sejarah ini. Kita sebagai generasi yang cinta sejarah itu, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat sejarah. Kemudian kita mengangkat, kemudian kita sosialisasikan. Nah, setelah disosialisasikan kita berpesan. Pot, pesannya begini Pot. Jadi sejarah ini kita jadikan kaca. Kenapa kita? Cuma tuh ya. Dari jangan tuh Pot. Dengerin nggak? Dengerin. Iya. Di dalam. Jadi kita mesti berkaca terhadap sejarah. Ada pelajaran yang sangat bagus dari sejarah ini. Satu dari pribadi-pribadi para raja zaman dahulu, di mana mereka berjuang benar-benar seperti Raden Pamanarasa. Walaupun putra mahkota daripada Galuh Pakuan, tetapi tidak berdiam diri di sana, berkeliaran mencari ilmu. Ya, berkeliaran itu bukan dalam hal negatif, tapi positif, berkelana. Pernah disebut juga bahwa Raden Pamanarasa itu ahli berkelana, mencari ilmu, mencari pengalaman. Pokoknya mah hal-hal yang sangat berguna buat negaranya itu dia dipelajari. Ketentaraan, keperwiraan, semua dipelajari itu. Keilmuan, ilmu pertaniannya, ilmu teknologinya, teknologi zaman dahulu ya itu dipelajari. Sehingga beliau menjadi orang yang benar-benar tepat pinuh ilmu gitu. Nah, ini harus kita tiru ya. Jadi buat sahabat semua, terutama di Sunda, itu Sunda minimal bersatu lah, jangan ada terpecah lagi gitu. Karena nanti juga sebentar lagi akan saya buat perpecahan daripada sejarah. Gitu. Mungkin di sisi nanti ya. Nanti ada perpecahan. Nah ini jadikan pula sebagai kaca. Apa kita jangan meniru perpecahannya. Gitu. Kita tetap kalau ingin kuat bersatu. Saya, Panglima, Ki Ano, kalau bersatu kan enak. Panglima sakit, saya datang, didoain. Kalau punya uang kasih kok. Dapat ya? Iya. Nah gitu. Jadi kalau sudah bersatu, kita diciwit sedikit itu sakit. Semua ikut sakit. Nah, tapi kalau kita makmur, semua ikut makmur. Jangan makmur, kosong, bahaya penuh itu Pak. Jadi sakit ikut sakit, bahagia ikut bahagia, itu yang bagus itu. Gitu mungkin Canom, ya. Jadi hikmahnya itu kita harus di dalam wadah yang lebih luas lagi Nusantara NKRI kita harus bersatu. Jangan sampai ada yang terpecah belah, jangan sampai ada yang lepas negara kita ini karena sudah diperjuangkan sangat luar biasa oleh pendahulu kita. Bukan saja darah, nyawa, harta, segala macam lah. Kehilangan anak, kehilangan keluarga itu luar biasa itu. Jadi harus dipertahankan, ya. Pertahankan ya. Naon senapot? Naon bir? Hah? Naon bir bisa naon bir? Oke, jangan lupa pemirsa untuk season nanti, untuk season nanti, oke. Ngomong tuh beberapa panci kan. Oke, para
Nanaman dan sepuh bini sepuh senior junior, pertanyaan yang Kang Ustadz Ghazali tadi pertanyakan, berapa anak daripada Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang, nanti dijawab. Dan sekaligus mungkin apakah betul Kanjeng Prabu Siliwangi ini Sri Baduga Maharaja dikejar oleh anaknya Kian Santang untuk diislamkan? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pot, salam project dulu kok. Sama-sama Prot. Prot, sok Prot. Langsung Prot. Salam project. Cut.